Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Di awal bulan ini, bulan Februari, kita bersyukur akan kasih setia Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Dan Dia yang memberikan kekuatan dan kemenangan untuk setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk sama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bagi berdiri. Dan doa pembuka pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Madya Andre. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau membuka ibadah kita pagi hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara dengan bebas. Itu semua karena kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Untuk bulan yang baru Tuhan. Untuk kehidupan yang senantiasa baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan dengan satu tujuan, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa hari ini, Kau memberkati setiap rekan-rekan kami yang melayani. Baik worship leader, para singer, pemain musik, penari tamborin, soundman, multimedia, kameramen, usher, setiap kami yang melayani Tuhan. Biar kiranya urapan Tuhan secara khusus turun atas kami pagi hari ini. Bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan berkat spesial. Terlebih lagi Tuhan, Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, membebaskan setiap kami, menjadikan kami lebih lagi diserupakan dengan Kristus. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang percaya dan siap beribadah, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tetap kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, dan di awal bulan, gereja kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI. Saya akan membaca pengakuan iman GBI, sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan kembali, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita ambil satu dulu di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Bukankah kalau kami ada semua karena anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, sungguh semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dengan ucapan syukur sama-sama kami menjemput setiap Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yes Lord.
karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan untuk setiap kami. Yes, 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 angkat suaramu gereja Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan setia-Mu, sumber kekuatan kami Tuhan. Sembahkan, ku tinggikan, Kaulah Raja, Kau yang berkuasa. Oh, kasih-Mu besar untuk setiap kami Tuhan. Ya lama sakara lama ya rakara lamor, ya lama rakara lama sakara lama ya lama takara lamor. Terpuji Kau Raja, terpuji Kau Tuhan selamanya. Oh, besar setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau, ku sembah, ku puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara dan sembah Dia. Mari kita penuhi tempatnya dengan pujian kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Naikkan syukurmu dengan tidak putus-putusnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Biar setiap generasi menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik,
kasih setianya tak pernah berhenti di hidupku. Oh, sebab Tuhan baik, kasih setianya tak pernah berakhir di hidupku. Oh, sebab Tuhan baik, kasih setianya tak pernah berakhir di hidup kami. Kami bersyukur, mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, besar kebaikan-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Gereja Tuhan sama-sama katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah. Bukankah Tuhan kita sungguh baik di dalam hidup kita? Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun kita melihat tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong setiap kita. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Yes, katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kau yang layak Tuhan, besar anugerah, berlimpah kasih. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan saja sama-sama katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Dengan satu suara katakan semakin hari semakin bertambah, tambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi sama-sama katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Tuhan Yesus kita. Haleluya. Anugerah Tuhan yang besar meliputi setiap kita. Semua yang siap menari melompat buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Jumpain sekeliling kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama. Hey. Kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey. Sama-sama yang percaya punya Tuhan yang ajaib. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sungai Yordan sama-sama bermasmur buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu katakan, gunung batu keselamatan. Sungai Yordan sama-sama, semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Saudara percaya ada kuasa dalam nama Yesus, katakan amin. Yang percaya ada kuasa katakan amin. Mari sama-sama dengan iman dan percaya kita mau katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama yang membebaskanku. Katakan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Katakan segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Salam. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa, amin. Sekali lagi ya sama-sama. Engkau yang termulia, jemaat Tuhan katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang
Satu suara sama-sama katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang yang bersuka cita ada senyuman di wajahnya, amin. Lihat kanan kirimu, bilang sama kanan kirimu, ayo senyum sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Bilang jangan tegang dong pagi hari ini. Haleluya, kita datang ke dalam rumah Tuhan, jangan tegang ya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey. Sungai Yordan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Katakan di mana? Bawa kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi yang telah menang? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam siapa? Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama gereja Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Katakan di mana? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Jangan percaya katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sama-sama kita lambaikan tangan kita buat Tuhan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Radical Worship, come on. Terpuji namamu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Sama-sama yang percaya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, katakan semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berat. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bagimu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami punya kuasa karena Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ada bersama dengan kami. Menjalani hidup ini, kami menyadari bahwa di luar Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Bahkan kehadiran Tuhan kami butuhkan di keluarga kami.
di dalam kerohanian kami, di dalam pekerjaan kami. Sungguh kami butuh Tuhan. Karena Engkau sungguh berarti untuk kami Tuhan. Karena jalan-Mu bukan jalan kami dan rancangan yang terbaik. Ku percaya penuh jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Yang sepakat boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Arti kehadiran Tuhan begitu ajaib dalam hidup setiap kita, amin. Biarkan pujian ini mengantarkan kita untuk firman Tuhan dan percaya kita. Katakan sama-sama yang percaya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Yang percaya katakan sejahtera, walau di tengah badai. Rasakan keindahan dalam Tuhan, keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti Yang sepakat, yang percaya sama-sama ya. Sambil kita mengangkat tangan, katakan penyertaan-Mu. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Yang kami percaya Tuhan. Aman dan sejahtera walau di Turunlah atas keluarga kami Tuhan. ingin ku selalu Bersama rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami undang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Gatot, STHMAG, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita yang layak. Tuhan Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Yesus. Sekalipun keadaan tidak baik, bahkan sangat tidak baik, tapi bersama dengan Engkau kami menemukan kedamaian ya Tuhan. Kami menemukan ketenangan. Karena ada kepastian jaminan daripada Engkau Tuhan. Selama kami hidup di dalam kehendak-Mu, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sekalipun badai menerpa, karena Engkau beserta kami dapat tetap teguh berdiri. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup berkuasa untuk menghentikan badai. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Sungguh kami merasakan kebaikan dan keindahan, kenyamanan, ketenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar firman-Mu supaya kami semakin memahami, mengerti akan kasih-Mu, kehendak rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami semakin yakin, kami semakin tenang, kami semakin tentram dan damai dalam menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Juga di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Berbicaralah pada kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang terkasih. Ya, kalau kita membaca berita-berita, banyak hal yang bisa kita ketahui, bisa kita dapatkan informasi, dan berita yang paling viral mungkin ya, dan paling mungkin menyenangkan untuk sebagian orang, di mana harga emas sekarang sudah tembus 3 juta ya. 3,1 ya. Jadi sekilo emas sekarang harganya 3 miliar ya. Bugem kalau jual emasnya tuh 80 kilo dapat 240 miliar. Emasnya ada di depan sini nih. Mas Gatot. Nah,
Tapi dari banyak berita juga ada berita-berita yang ya kurang baik. Terutama dalam sangkut pautnya dengan keluarga. Dan juga hari Senin kemarin saya bertemu dengan bapak-bapak, ya gembala-gembala senior. Ada Pak Dwijo, ada Pak Hengkiso, ada Pak Yosat Mesak dan lain-lain. Semuanya adalah pengurus dari badan pekerja pusat Gereja Betel Indonesia. Salah satu yang menjadi topik menarik adalah ya kami membicarakan mengenai kondisi keadaan gereja, termasuk para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di mana banyak mengalami masalah baik pribadi maupun keluarganya maupun pelayanannya. Tapi kita fokus pada masalah keluarganya. Dan beberapa waktu yang lalu saya dan Bogem pernah mengikuti pertemuan dari kelompok kerja keluarga. Lalu di situ kami semua para pelayan keluarga ya, yang fokus melayani keluarga-keluarga, dalam pelayanan keluarga kami mengisi angket. Ada 70 lebih lah, sekitar 76 pertanyaan dan dibagi dalam beberapa bagian. Di situ menunjukkan angka kepuasan pasangan kepada pasangannya. Baik suami pada istri, istri pada suami. Dan dari angket itu ternyata ditemukan ada 3 pasang yang kondisi hubungannya antara suami istri itu sangat tidak baik. Bahkan ada 1 yang sudah diambang perceraian. Angket ini disebar di kalangan pelayan yang fokus melayani keluarga. Lah pelayannya sendiri bermasalah berat dalam keluarganya, gimana dia mau melayani? Dan gimana orang yang akan dilayani? Ya saya bersyukur, puji Tuhan, saya dengan Bugem tingkat kepuasannya tidak mengkhawatirkan, sekalipun ada beberapa bagian Bugem yang ya tapi masih di ambang batas lah, tinggal sampai nyusruk ke bawah gitu kan. Saya baca, wah ternyata kamu gak puas dengan saya karena begini, karena begitu, ini dan itu gitu. Di situ. Kapan-kapan yuk kita bikin angket di sini yuk. Terutama yang suami istri. Tingkat kepuasan istri kepada suami dan suami kepada istri. Dalam beberapa bagian di situ. Boleh ya? Wah semangat banget nih. Langsung, Buya ini bisik-bisik. Boleh tuh. Gue mau tahu lo puas sama gue berapa banyak sih gitu kan. Dan biar lo tahu kepuasan gue sama lo tuh seberapa besar gitu loh. Ya untuk yang keluarganya baik-baik itu asik. Tapi yang keluarga bermasalah, waduh. Nah, kemudian ada satu pembahasan di mana ternyata banyak hamba Tuhan juga bermasalah dalam keluarga, ya bahkan masalahnya cukup berat. Dan makanya Pak Dwijo kemudian mengadakan satu acara seminar, mini seminar yang temanya adalah kerapuhan hamba Tuhan. Bayangin, sampai harus dibuat seminarnya dengan tema kerapuhan hamba Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ditemukan cukup banyak hamba Tuhan yang masih rapuh di situ. Nah, makanya hari ini, ya bulan Februari ini, saya membawakan tema di awal bulan ini, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kita masuk dalam slide saya. Kita baca firman Tuhannya dari Amsal 22 ayat 6. Hanya 1 ayat saja. Amsal 22 ayat 6 saya bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak muda. Orang muda menurut jalan yang patut baginya. Menurut apa yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau bicara didiklah orang muda atau anak muda, ini tugas tanggung jawab siapa? Orang tua tentunya. Dan orang tua yang mendidik anak-anak harusnya sudah mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya juga. Dan itu harus terjadi turun-menurun.
Turun temurun lagi. Turun temurun, itu harus. Di mana orang tua mendapat didikan yang baik dari orang tuanya dan dia mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga nanti anak-anaknya akan mendidik anaknya lagi dan seterusnya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gambaran keluarga masa kini, keluarga pada masa kini pada umumnya telah mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan model tradisional, ditandai dengan keragaman struktur, peran yang lebih fleksibel, dan pengaruh kuat dari teknologi serta perubahan sosial. Ya, umur dunia ini sudah 2026 tahun. Ya. Yaitu kalender Masehi ya. Jadi sudah mengalami banyak sekali perubahan dinamika kehidupan. Sehingga sudah tidak seperti dulu lagi. Zaman saya dengan zaman anak saya Denny beda. Zaman Denny dengan zaman adiknya Devora beda. Makanya ada gen. Sekarang udah gen Alpha. Ada di sini masih Gen Z? Niko ya? Dadar masih Gen Z ya? Masih Gen Z ya? Ternyata masih muda banget kamu. Enak aja gitu kan. Gen X dan Baby Boomer ya. Pasti masih ada di sini Baby Boomer. Nah, lanjut. Karakteristik utama keluarga itu yang pertama adalah struktur yang beragam. Yaitu apa? Keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent. Ini bisa terjadi melalui 3 hal. Keluarga single parent atau keluarga yang membesarkan anaknya secara tunggal, secara sendiri. Kemungkinan yang pertama, ya terutama kebanyakan perempuan yang hamil di luar nikah, lalu punya anak, tapi tidak menikah. Dan dia membesarkan sendiri anaknya. Yang kedua, single parent kenapa? Karena terjadinya perceraian hidup. Artinya perceraian hidup, ya cerai hidup, pasangannya masih ada, tapi sudah pisah, cerai. Sehingga ya ibunya atau mungkin bapaknya membesarkan anaknya sendiri. Atau yang ketiga, salah satu orang tuanya meninggal. Yang kedua adalah keluarga campuran, ya blended family yang terbentuk dari pernikahan kembali. Itu tadi, mungkin orang yang bercerai, terus kemudian dia menikah dengan keluarga yang lain lagi. Keluarga yang ini juga pasangannya menikah dengan yang lain lagi. Atau ya cerai hidup, cerai mati lah. Kalau cerai mati kan pasangannya meninggal. Lalu dia menikah lagi. Dan si perempuan ini membawa anak-anak, si laki-laki juga mungkin juga punya anak-anak. Maka terjadilah yang namanya keluarga campuran. Yang berikutnya adalah pasangan tanpa anak, children free, yang semakin banyak dipilih. Ingat ya, ini pilihan. Jadi ternyata zaman sekarang ada keluarga-keluarga yang memilih untuk tidak punya anak. Terutama mungkin inisiatif ini dari wanitanya. Saya saya tahu ya salah satu chef terkenal. Dia bilang begini, saya waktu nikah, istri saya nggak mau punya anak. Dan saya oke. Kenapa? Karena saya tidak mau egois. Lah istri saya yang nanti akan mengandung 9 bulan, dia akan merasakan sakit bersalin, dia yang harus membesarkan anaknya, ya menyusui dan segala macam. Kan bukan saya. Wih, bijaksana sekali nih suami ini. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian keluarga besar, ya. Ini keluarga besar ini artinya begini. Dari orang tua, anak-anaknya menikah, ya, punya anak 2, 3, 4. Semuanya mesti satu rumah. Atau berdekatan tinggalnya. Atau beli klaster. Untuk apa? Untuk keluarganya sendiri. Nah, itu keluarga besar yang tinggal bersama-sama. Nah, kemudian karakteristik utama keluarga yang kedua adalah peran yang fleksibel. Peran gender tradisional, ya. Jadi zaman dulu nih, ayah adalah pencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga. Tapi sekarang tidak kaku lagi. Kedua-duanya bisa bekerja. Dan tanggung jawab urusan rumah tangga serta mengasuh anak dibagi merata. Jadi karena suami istri kerja, urusan rumah dibagi merata. Begitu pulang kerja, kamu gini ya, saya begitu. Kamu gini ya, saya begitu. Atau ya sudah, urusan rumah tangga dikasih tanggung jawab kepada
mungkin mertua, mungkin mbak, ya, asisten rumah tangga, bahkan juga dalam membesarkan anak. Situ. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik utama keluarga, yang ketiga adalah pengaruh teknologi. Teknologi memberikan dampak besar, baik positif maupun negatif. Komunikasi dapat terjalin melalui berbagai platform digital, namun juga menimbulkan tantangan seperti kurangnya interaksi tatap muka yang berkualitas atau ketergantungan pada gadget. Ada istilah HP, gadget, itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi waktu kumpul sama-sama, semua pegang gadget. Dan semua sibuk dengan gadget. Termasuk ketika lagi mungkin ibadah atau lagi mesbah keluarga. Jadi teknologi itu memberikan pengaruh dampak yang besar bagi keluarga. Ada yang positif tapi juga ada yang negatif. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Teknologi ya, HP, gadget di tangan kita itu seperti pisau dapur. Pisau dapur gunanya buat apa? Buat masak, motong-motong kan. Bawang, cabai, daun bawang, terus kemudian apalagi daging segala macam. Tapi di tangan yang salah, pisau dapur bisa untuk membunuh. Tergantung siapa yang pegang dan tergantung bagaimana orang itu menggunakannya. Kemudian yang keempat, karakteristik utama keluarga yang keempat adalah mobilitas yang tinggi. Keluarga modern seringkali berpindah tempat tinggal atau terpisah karena tuntutan pekerjaan atau pendidikan yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan yang bisa membuka jaringan dukungan sosial dari kerabat jauh. Jadi begini, sekarang ini ada juga keluarga ya dengan mobilitas tinggi, akhirnya apa? Suami, istri, orang tua dengan anak harus terpisah jarak dan waktu dan juga tempat. Suaminya kerja di luar kota atau bahkan luar negeri, istrinya juga kerja di mana? Atau istri di rumah tapi suami kerja di luar. Akhirnya apa? Ya hubungan keluarga tidak lagi dekat. Di situ. Suami kerja, istri kerja. Bahkan juga di luar kota. Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu saya diminta khotbah di kantor pajak di Kebonjeruk. Nah, itu tema khotbahnya adalah LDR. Wah, saya kesempatan nih untuk saya bukain ke mereka. Mereka antara senyum dan senyum kecut gitu loh. Apa tantangannya, apa masalahnya, dan apa itu semuanya tentang LDR. Di situ. Dan mereka semua ya terbuka. Kenapa saya bisa diundang ke sana? Karena kakak saya orang pajak. Terus kakak saya bilang, Tot, teman-teman gue bahkan bosku bilang, khotbah lu bagus. Gitu. Dan banyak yang kesenggol lah gitu kan. Banyak tuh. Nah kemudian yang kelima, karakteristik utama keluarga adalah komunikasi yang sangat terbuka. Cenderung menganut pola komunikasi yang lebih terbuka dan bersahabat antara orang tua dan anak. Di mana orang tua lebih berperan sebagai fasilitator dan pendukung hobi atau minat anak. Jadi zaman sekarang ini komunikasi antara orang tua dengan anak lebih terbuka atau lebih dekat. Kalau zaman dulu saya mau apa-apa ya, widih, mau ngomong sama bapak saya terutama, itu mesti lihat waktu dan tempatnya, momennya. Kalau sekarang anak, aduh, kita lagi tidur aja, pah. Ya kalau anak saya yang perempuan pah, mau pipis ya, saudara oke saya anterin. Tapi yang laki pah. Yang gede maksudnya gitu kan. Atau ya mungkin Bapak Ibu ngalamin lah sekarang. Udah gitu komunikasinya juga sepertinya kurang etis.
Tapi ya begitulah zaman sekarang. Bisa, pak, ditepok gitu bapaknya gitu kan. Ya kelihatannya kurang etis, tapi itulah zaman sekarang. Karakteristik utama keluarga, salah satunya komunikasi yang sangat terbuka. Bahkan sekarang ya anak boleh dibilang hampir udah gak ada rahasia-rahasiaan lagi lah. Semuanya terbuka. Anak mau ngelakuin apa, teleponan gitu kan. Anak saya yang perempuan aja, Fora tuh kalau telepon sama teman-temannya, kemudian nyanyi, joget-joget segala macam di depan saya aja. Gak malu gitu kan. Ngomongin apa aja. Bahkan kadang kita mikir, akhirnya kita nggak sadar atau nggak sabar ikut campur gitu kan. Nah inilah karakteristik utama keluarga di zaman sekarang. Nah sekarang dinamika dan tantangannya. Dinamika itu artinya perubahan-perubahan yang terjadi dan tantangannya. Yang pertama adalah keseimbangan kehidupan kerja. Sulitnya menyeimbangkan waktu antara tuntutan pekerjaan, profesional, dan kehidupan keluarga. Apalagi sekarang nih keadaan semakin susah katanya. Sehingga kerja lebih lagi. Harus bekerja lebih giat lagi. Harus bekerja lebih keras lagi. Akhirnya apa? Ya antara pekerjaan dengan keluarga itu seringkali tidak seimbang. Suami, istri, orang tua lebih banyak waktunya untuk pekerjaan daripada keluarga. Tetapi bukan hanya dalam pekerjaan, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami hal itu. Yaitu antara pelayanan dengan keluarga itu juga tidak seimbang. Banyak hamba Tuhan lebih fokus, lebih giat, lebih banyak waktunya untuk pelayanan. Di keluarga tidak. Bapak Ibu pasti pernah dengar atau setidaknya tahu ya. Pak Julianto Simanjuntak. Tahu ya. Beliau adalah founder dari LK3. Yaitu ministry yang bergerak dalam bidang konseling. Beliau dulu adalah seorang, saya berani cerita di sini karena beliau sudah cerita di mana-mana. Beliau adalah seorang gembala dari salah satu gereja sinode yang besar. Gereja Batak. HKBP lah saya sebut gitu ya. Nah, beliau punya 700 jemaat. Tapi karena kesibukan pelayanan beliau, akhirnya anaknya yang nomor 1 namanya Moses itu kepahitan. Dan dia menyatakan diri ateis. Lalu kemudian Pak Julianto meninggalkan pelayanannya. Dan dia urusin keluarganya terutama anak-anaknya tuh. Lalu kemudian akhirnya suami istri ya Pak Julianto dengan Ndraha siapa? Roswita Ndraha, nah istrinya itu membuka satu pelayanan konseling sampai hari ini. Salah satu kliennya konseling adalah Bugem. Saya pernah bilang, kamu konseling aja. Berbayar gak apa-apa, bayar aja. Ya termasuk saya juga, karena saya pernah juga ikut pelatihan dari beliau. Nah yang kedua, dinamika dan tantangan keluarga adalah masalah komunikasi. Itu tadi, kualitas komunikasi yang buruk sering menjadi masalah meskipun alat komunikasi digital berlimpah. Ternyata dengan bertambah canggihnya, bertambah banyaknya alat-alat komunikasi yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi, tetapi ternyata tidak melulu bisa menjawab tantangan untuk kita punya komunikasi yang baik dengan keluarga. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Contohnya apa? Ketika mungkin suami, istri atau orang tua lagi bekerja, atau lagi sibuk, atau lagi ngapain, pelayanan juga, anaknya nelpon, ya di reject, bisa kan? Atau nanti ya, tapi nantinya lupa, kapan? Ada juga nih yang di WA, jawabnya 3 hari kemudian. Dan di telepon, gak diangkat-angkat, berkali-kali di telepon, ya. Aduh saya lupa lagunya. Berkali-kali aku SMS kamu. Udah gak SMS lagi ya sekarang ya. Gak dijawab. Udah tahu ada miss call. Ya jawab kayak gitu kan. Tanya. Dan banyak lagi. Ternyata komunikasi masih jadi masalah utama dalam keluarga.
Nah kemudian berikutnya dinamika dan tantangan. Yang ketiga adalah tekanan ekonomi. Masalah keluarga, masalah keuangan tetap menjadi salah satu sumber stres utama dalam keluarga. Masalah finansial itu adalah 3 masalah pokok yang seringkali mengakibatkan perceraian. Finansial, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perselingkuhan. 3 hal ini yang seringkali membuat terjadinya perceraian. Sehingga apa? Masalah keuangan. Waduh, orang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah ini khotbah saya bulan April nanti. Saya akan berbicara mengenai bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita. Kenapa sih orang begitu keras mencari uang? Karena tidak adanya rasa cukup. Ya selanjutnya Bapak Ibu saudari yang lebih tahu lah. Seringkali seperti itu. Sebetulnya sudah cukup untuk makan, minum, pakaian, kemudian tempat tinggal, sekolah dan lain-lain. Kebutuhan primernya sudah cukup. Tapi kebutuhan sekundernya belum. Kebutuhan sekunder sudah. Tapi kebutuhan tersiernya belum. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu kebutuhan untuk pride gitu loh. Wah biar dipandang gitu. Nah kemudian isu sosial. Peningkatkan kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan campur tangan pihak luar. Misalnya mertua menjadi dinamika yang sering muncul. Siapa di sini gak usah angkat tangan ya. Jawab aja dalam hati. Siapa yang di sini masih punya masalah dengan mertua? Ya seringkali mertua juga jadi masalah dalam rumah tangga. Dan harusnya itu tidak terjadi kalau hubungannya baik-baik. Nah lanjut. Secara keseluruhan gambaran keluarga masa kini adalah sebuah unit sosial yang dinamis, beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap memegang fungsi fundamentalnya sebagai tempat utama untuk membentuk karakter dan memberikan dukungan bagi anggotanya. Artinya dengan karakteristik dari keluarga sekarang ini, dengan tantangan yang terjadi atau dinamika yang terjadi dalam keluarga sekarang ini, tetap keluarga tidak bisa meninggalkan. Keluarga adalah tempat di mana karakter dibentuk. Dan juga kerohanian. Jadi apapun itu Bapak Ibu, saudari, jangan pernah melupakan atau mengabaikan. Keluarga adalah tempat utama pertama untuk pembentukan karakter dan kerohanian. Bapak Ibu sendiri nanti yang bisa mengartikannya, menerjemahkannya. Dampak terbesar dunia masa kini secara umum adalah banyak orang tidak memilih untuk beribadah kepada Tuhan secara benar. Sebab pilihan yang dunia tawarkan begitu banyak. Popularitas, kekayaan, kekuasaan. Namun orang percaya disuruh atau dituntut untuk memilih menyembah Tuhan yang benar agar tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah yang seharusnya menjadi prinsip utama bagi keluarga Kristen. Apapun itu Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang utama. Seperti tadi lagu tadi kan. Penyertaanmu sempurna. Terus. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kalau dalam setiap keluarga Allah hadir dan setiap keluarga menikmati hadirat Allah dengan keintiman. Wah, tadi bicara karakteristik, bicara dinamika, tantangan zaman itu bukannya nggak ada, tapi bukan jadi masalah yang besar. Kenapa? Karena ada Allah yang
besar di tengah-tengah kita. Itu. Nah, dua pengaruh keluarga yang bisa terjadi. Keluarga sebagai pengaruh yang baik untuk membangun. Keluarga juga bisa menjadi pengaruh yang buruk untuk menghancurkan. Ya, keluarga bisa menjadi pengaruh yang baik untuk membangun. Tetapi keluarga juga bisa menjadi tempat yang buruk untuk menghancurkan. Nah, ada contoh ya, contoh di Alkitab ya. Ya istilahnya perlakuan yang tidak baik atau kurang baik lah dalam keluarga sehingga menimbulkan masalah, yaitu Ribka yang menyebabkan permusuhan antara Esau dan Yakub karena Ribka lebih sayang kepada Yakub, sedangkan Ishak lebih sayang kepada Esau. Dan Yakub pun juga melakukan kesalahan dengan pilih kasih, yaitu Yusuf dan Benyamin. Tapi ada alasan kenapa sih Yakub lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin? Ada yang pernah tahu nggak? Pernah ya meneliti nggak? Maksudnya mempelajari kenapa sih? Karena Yusuf dan Benyamin adalah anak dari siapa? Rahel, wanita yang pertama dan memang yang dicintai oleh Yakub. Yang lain anaknya Lea, yang Yakub dapatkan karena ditipu oleh mertuanya Laban. Orang naksirnya sama adiknya dikasih kakaknya. Makanya waktu pas saya lamaran, bukan lamaran waktu itu ya, sudah mau menikah tuh adat Manado ada acara ketok pintu, tok 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 gitu kan. Ditanya mau ngapain? Saya Emmanuel gini, orang tua saya mau mengambil anak bapak ibu sebagai mantu saya gini-gini. Lalu dikeluarin lah, tetap pakai cadar gitu kan. Adeknya gitu kan. Tapi udah dikasih tahu nanti begini-begini ya gitu kan. Saya tolak dong gitu kan. Orang saya mau kakaknya, kok dikasih adeknya gitu kan. Tapi jangan begini, mau kakaknya dapat adeknya. Jadi bonus gitu kan, enak aja gitu kan. Nah yang lain juga anak-anak dari haram itu bukan haram apa? Selirnya atau bukan selir. Ya budak-budaknya si Yakub nih. Ini Yakub menang banyak nih. Karena perseteruan kakak adik ya kan. Dikasihlah nih. Zilpa dan satu lagi. Siapa namanya? Budak-budaknya si Rahel sama si Lea. Dikasih biar punya anak, dikasih buat punya anak. Nah, kenapa Yakub sayang sama Yusuf dan Benyamin? Karena dia anak kandungnya dari si Rahel. Itu. Ya bukan karena ya lain-lain hal lah. Secara psikologi benar seperti itu. Kemudian Imam Eli ya, yang anak-anaknya Hofni dan Pinehas nggak bener. Orang makanan di dalam rumah Tuhan lagi dimasak, dia masukin dia makan ya kan. Dan sekarang akhirnya mereka mati. Lalu kemudian Samuel yang juga tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian juga ada Daud yang juga tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Akhirnya anak-anaknya bahkan Absalom ingin membunuh Daud karena memberontak. Dan keturunan Daud semua itu gak ada yang damai. Ribut mulu. Seperti itu. Nah kemudian, sekarang ada 3 hal yang mempengaruhi seseorang dari keluarga. Baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Yaitu apa? Pengaruh waktu dan situasional. Yang pertama masa lalu. Masa lalu seringkali menimbulkan luka batin dan trauma yang menghambat kehidupan di masa sekarang. Apabila tidak dibereskan, dapat menjadi batu sandungan dan menghancurkan masa depan. Perkataan yang menyakiti membuat anak-anak insecure, rendah diri, perlakuan kasar, pelecehan seksual membuat gambar diri menjadi rusak, dan lain-lain. Ternyata masa lalu juga menentukan hari ini. Bagaimana masa lalu seorang anak di dalam keluarga. Makanya kan tadi Amsal mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang harus ditempuh. Supaya pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Didiklah anak-anak kita dengan baik, dengan benar, dalam takut akan Tuhan, dalam nasihat firman Tuhan. Sehingga ketika dia besar dan dia punya anak, punya cucu, dia tidak menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Tapi kalau anak dulu ya, mungkin kita mengalami kekerasan di dalam keluarga. Dimaki-maki, dilecehkan, dihajar, perlakuan tidak baik. Tidak diperhatikan, ditelantarkan, dikutuk bahkan masa lalunya. Dan tidak dibereskan,
maka itu akan terbawa dalam masa sekarang. Dan juga akan mempengaruhi keturunannya. Makanya harus diberesin masa lalu kita. Sebetulnya, seharusnya, semestinya. Ini mutlak. Orang yang sudah percaya, bertobat, terima Yesus. Apalagi sudah penuh Roh Kudus. Dia sudah selesai dengan masa lalunya. Harusnya. Bapak Ibu, mari coba. Kita ingat apa yang belum kita bereskan di masa lalu. Supaya jangan kebawa hari ini dan ke depan. Dan mempengaruhi anak sampai cucu kita. Bereskan, bereskan, bereskan. Kemudian masa kini. Sebuah keluarga terbentuk diawali dari sebuah pernikahan di mana di dalamnya harus saling berusaha untuk mengasihi dan bukan menguasai. Walaupun dari latar belakang sifat dan perilaku yang berbeda. Saya orang Jawa, ibu orang Manado. Waduh, beda banget kan? Dari adat istiadat, tradisi, kebiasaan dalam keluarga. Sesama Manado aja bisa beda, ya kan? Apalagi antara Manado dengan Jawa. Wah, beda lagi tuh. Tapi ketika kami berkeluarga, tujuan kami bukan untuk apa? Saling menguasai. Lo harus jadi orang Jawa, kan gue orang Jawa. Kamu masih yang harus jadi orang Manado. Kan asikan orang Manado. Orang Jawa banyak peraturan. Manado bebas. Free. Enggak seperti itu. Tapi yang menyatukan kita, ketika kita ada perbedaan, ada konflik, apa yang menyatukan? Firman Tuhan. Kembali kepada firman. Makanya kami berdua harus sering-sering membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kalau saya setia untuk melakukan firman Tuhan, istri Ibu Gem juga setia, hampir gak ada masalah. Kenapa? Loh, pegangan saya, pegangan Bu Gem, pegangan kami, firman Tuhan, bukan adat istiadat, bukan kebiasaan orang tua, seperti itu. Dan masa kini menentukan masa depan. Anak-anak kan bicara masa kini kan. Jangan sampai anak-anak nantinya ketika dia besar, dia punya masa lalu yang bermasalah. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua yang sekarang ini tidak bisa mendidik, mengajar dengan baik. Justru menyakiti, justru membuat dia kepahitan, dendam, marah, benci. Jangan. Kita harus selesai dulu dengan diri kita, dengan masa lalu kita. Sehingga kita tidak membawa masa lalu kita ke dalam keluarga yang sekarang mempengaruhi anak-anak dan nanti akan dibawa oleh anak-anak kita di masa depan mereka. Putusin masalah itu di kita. Putusin kutuk itu di kita. Putusin hal-hal yang tidak baik itu di kita. Sehingga dari keturunan kita, anak cucu kita dan seterusnya, mereka dalam keadaan baik. Amin. Nah, yang ketiga, masa datang. Masa yang akan datang. Untuk mempersiapkan generasi yang akan datang bukan hanya tugas gereja, tetapi lebih kepada tugas tiap-tiap keluarga untuk ikut memberikan dampak dalam membangun keluarga masing-masing. Gereja memberikan membekali keluarga-keluarga. Tapi keluarga-keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarganya masing-masing. Terutama bapak-bapaknya. Makanya kemarin juga di gereja kita ada 3 acara. Keren kan? Banyak banget acara. Lantai 2 saya membawakan BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Saya buka, lalu saya naik ke lantai 3, ngikutin acara PPW. Habis PPW saya turun lagi ke lantai 2. Habis itu saya naik lagi ke lantai 3, karena ada acara seminar kesehatan, tapi cuma sebentar. Dan berbarengan acara kemarin, juga di acara BPP, ada lagi acara, banyak acara banget sih ini. Ternyata kenapa? Karena banyak kebutuhan yang harus dihadapi gitu loh. Nah, ini satu slide terakhir. Profil keluarga Kristen yang benar. Ya. Yang pertama kita baca dari Yosua 24 ayat 15. Ini pernah saya bawakan waktu pas Natal itu ketika Yosua berkata kepada
para tua-tua Israel. Begini. Sekarang ya hari ini kalian tentukan. Kalian mau beribadah kepada Allah orang Amori, Allah yang hakikatnya bukan Allah. Atau kepada Allah Israel. Tetapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Allah Israel. Nah, sekarang saudara tentukan, saudara ada di mana. Ini sign gitu kan, kalau tim PW sudah naik berarti sign. Dan saya sepakati, oke silakan. Tapi kan bukan berarti saya harus stop kan. Nah berikutnya yang kedua ya. Yang pertama memiliki hubungan yang benar dengan Allah, itu tadi Yosua ya. Yang kedua praktek dalam pembentukan karakter. Kejadian 18 ayat 19. Satu ayat aja deh kita buka deh. Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Yang ketiga terakhir, profil keluarga Kristen yang benar menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2, coba kita buka. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh itu artinya berusaha hidup benar. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan ini menjadi teladan bagi orang-orang sekitar. Padahal ya Cornelius ini bukan orang Israel. Dia tentara Roma. Tapi dia lebih saleh daripada orang Israel yang harusnya lebih saleh daripada orang-orang Roma. Dan sekarang kebanyakan banyak orang non-Kristen lebih saleh daripada orang Kristen yang harusnya orang Kristen lebih saleh daripada orang-orang non-Kristen. Saleh itu berusaha untuk hidup benar. Pertanyaannya, Pak, Bu, saudara-saudari, kita sudah hidup saleh nggak tiap hari? Kita sudah berusaha hidup benar gak setiap hari? Jadi 3 profil keluarga Kristen yang benar. Pertama, memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tiap-tiap hari, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Tiap-tiap hari memiliki hubungan yang benar, yang intim dengan Allah dalam satu keluarga. Yang kedua, mempraktekkan. Sehingga itu menjadi karakter. Mempraktekkan kasih dalam keluarga sehingga menjadi karakter anggota keluarganya. Sehingga suami, istri, orang tua dan anak-anak punya kasih. Sehingga hubungan mereka dilingkupi oleh kasih Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Sehingga apa yang ada dalam keluarga kita itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi keluarga-keluarga lain untuk melakukannya. Sehingga orang melihat, wih, memang orang Kristen luar biasa. Bukan hanya sendiri, bukannya pribadi, tapi keluarganya. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, bukan hanya di kantor, tapi di mana aja. Dan itulah yang harusnya terjadi di dalam keluarga. Ingat, segala sesuatu dimulai dari keluarga. Amin Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Supaya kami di dalam keluarga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam kesalehan untuk kami setiap hari mengejar, berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri kanan. Terutama bagi anak-anak muda ya Tuhan, bagi anak-anak kami. Supaya mereka sedari kecil, mereka sudah dibentuk untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dewasa, mereka hidupnya tidak menyimpang ke kiri atau kanan. Dan mereka bisa mendidik anak-anak mereka, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, untuk hidup dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan.
Sehingga bukan hanya secara pribadi kami mengalami revival, tapi juga keluarga kami mengalami revival. Itulah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau untuk mengingat kembali kasih-Mu ya Tuhan. Yang sudah membuktikan kepada kami begitu besar, begitu nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan kami berdoa Tuhan untuk roti dan anggur yang ada di depan kami, yang ada lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sendiri yang menyucikan, menguduskan, sehingga ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin dibenarkan oleh darah-Mu ya Tuhan, oleh tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan setiap kita sudah mendapatkan host dan anggur di siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada di tangan kita lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan ya. Haleluya. Oleh karena kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bersyukur.
kami disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ucapan syukur kami, pujian dan sembah kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami juga Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dengan kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami hidup dalam kehendak rencana-Mu, dan juga bagi keluarga kami. Demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mana petugas kami persilakan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan ucapan syukur persembahan kita di siang hari ini. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, dan kami telah juga menyatu dengan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap kami dan kami ada di dalam Tuhan. Dan kami adalah ciptaan yang baru, biar lewat keluarga kami, ketika kami ada di dalam keluarga kami menjadi berkat, menjadi dampak buat keluarga kami. Dan sebagai ungkapan syukur di siang hari ini, kami akan membawa persembahan ucapan syukur. Perpuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah ucapan syukur persembahan perpuluhan kami percaya bisa diolah, digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan menerima ucapan syukur kami. Dan Tuhanlah yang telah memberkati kami. Dan kami berikan, mengembalikan syukur kami kepada Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang siap memberikan ucapan syukur, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap
kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan kami juga menyambut jemaat baru yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang maupun yang menyaksikan live streaming video. Kami mengucapkan juga selamat datang dan bisa beribadah bersama-sama di GBI Sungai Yordan Oksimas di setiap hari Minggu. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan, mungkin gak usah malu-malu. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan, haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur selalu. Mari sama-sama kita bawa keluarga kita lebih lagi. Kita memuji Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama di gereja kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan pengumuman via multimedia. Puji Tuhan, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, Gereja GBI Sungai Yordan, Depok, Jalan Siliwangi 14 sudah ditahbiskan dan resmi menjadi jemaat lokal. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan juga pada istri dan seluruh pengerja jemaat semua yang terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terus semangat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Oksimas bersama saya Nicholas. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Yum Sabtu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Immanuel Gatot Wibowo, SPH MAG. Mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk diserahkan dapat menghubungi Ibu Ani. SHDR akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 dan Minggu 22 Februari 2026 jam 1 siang di ruang ibadah lantai 2. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, BPN akan dimulai kelas pertama Februari sampai Juni. Kelas kedua Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Romantic Photo Couple Contest. Bulan ini akan diadakan kontes untuk para couple. Dengan detail kontes, pasangan suami istri dapat mengirimkan foto romantis terbaru. Batas akhir pengiriman foto 10 Februari 2026. Foto dikirimkan ke nomor WhatsApp gereja di 0812 3459 3301. Akan dipilih maksimal 10 foto terfavorit. Pemenang akan mendapatkan goodie bag serta paket romantik lunch dinner di restoran ternama Gado Gado Woplo Cikini.
Komunitas GBI Sungai Yordan akan diadakan pada hari Sabtu 14 Februari 2026 pukul 10 pagi di lantai 2 GBI Sungai Yordan Roksimas dengan tema Wanita dan Emosinya dengan pembicara Ibu Lisda Liunardi. Kompi GBI Sungai Yordan akan diadakan pada hari Sabtu 14 Februari 2026 di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 5 pukul 10 pagi dengan tema Sepadan, kesetaraan dalam semua aspek dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Hari ini setelah ibadah akan diadakan kelas latihan vokal dengan pengajar Ibu Pauline. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Mina. Demikian info sepekan minggu ini. Saya Nicholas Nathanael Chong, Kongsi Pacai, Sinin Kuala. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jadi itu gunanya pakai baju merah tuh sekalian kongsi facai. Gitu ya. Bapak Ibu jangan lupa yang hari ini hadir maupun yang menyaksikan video untuk mengikuti sama-sama romantic photo couple contest. Oke? Jadi kan tadi firmannya dimulai dari keluarga. Jadi boleh pasangan suami istri yang baru pacaran nikah dulu baru boleh ikutan ya. Pasangan suami istri mengirimkan foto romantis terbaru. Yang terbaru Bapak Ibu jangan tahun 1978 atau foto terakhir lagi nikah, jangan. Yang terbaru Bapak Ibu Saudara, kalau belum ada hari ini pulang istri bawa suami ke mall minta foto bareng. Ya, lalu batas akhir pengiriman foto 10 Februari 2026. Foto dikirimkan ke nomor gereja Bapak Ibu Saudara akan dipilih maksimal 10 foto favorit. Pemenang, ini mendapatkan goodie bag dan ini yang paling saya suka Bapak Ibu Saudara. Pemenang akan lunch dan dinner di restoran ternama dan terkenal. Favorit saya juga, gada-gada bawa procik ini. Kasih tepuk tangan dong. Kalau nggak tepuk tangan nggak dapat makan nanti Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut latihan vokal, bukan hanya WL, bukan saja singer, yang mau ikut latihan vokal bisa sama-sama setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu jam 12.30. Setiap hari Minggu jam 12.30 pengajarnya Ibu Pendeta Pauline Bapak Ibu Saudara. Saya melihat yang gak bisa nyanyi jadi nyanyi Bapak Ibu bisa nyanyi Bapak Ibu Saudara. Yang suaranya fals jadi bagus Bapak Ibu Saudara. Haleluya gitu ya. Tapi harus latihan juga Bapak Ibu Saudara ya. Jangan lupa, ini bagus buat semuanya. Jemaat Tuhan terbuka untuk umum, boleh sama-sama gabung. Dan juga jangan lupa habis ibadah tempat ini nanti ada donor darah resmi Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau nggak resmi kan digigit nyamuk ya Bapak Ibu Saudara, itu donor darah tidak resmi Bapak Ibu Saudara. Resmi hari ini di ruangan 1D. Jadi jangan lupa yuk ikut donor darah ya, habis itu latihan vokal, habis itu pingsan kayaknya. Enggak, jangan lupa donor darah, juga ada latihan vokal dan juga jangan lupa mampir ke UMKM. Amin. Haleluya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kemuliaan. Kami undang generasi muda GBI Sungai Yordan Roksimas di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan kita di hadapan Tuhan, kita mau memberkati generasi muda, katakan kemuliaan, kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kami undang Bapak Gembala. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah